Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Acep Roni Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah literasi abad 21. Hari ini eh, kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai aspek-aspek pembelajaran literasi abad 21. Sebelum itu, izinkan saya, Salwara Ginandra ini dengan NPM 20506017 untuk memandu jalannya proses presentasi pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9 yang presentasi hari ini. Yang pertama ada Resti Febrianti dengan NPM 20506024. Yang kedua, Salwargina Anggreni dengan 2050606127. Vina Nabila Putri dengan NPM 2050606101. Yang berikutnya ada Hesti Nur Rahma Hafsari dengan NPM 2050606095. Berikutnya Nur Anisyah dengan NPM 195069135 dan Ula Nisa Khoriyah dengan NPM 195060145. Untuk mempersingkat waktu presentasi, sekarang saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Saya Istina Rahma Hafsari dengan NPM 2050695 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian literasi abad 21. Literasi abad 21 adalah pengetahuan dan kecakapan dengan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Sahweriah dengan NPM 195060146. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi tentang aspek-aspek literasi abad 21. Literasi abad 21 ini cenderung dipahami secara sempit yang terbatas pada penguasaan dalam penggunaan teknologi saja. Literasi digital semestinya juga meliputi aspek-aspek kritis seperti kesadaran data atau data awareness, kemampuan analisis data, dan kemampuan untuk fokus atau deep works. Pertama, kesadaran data. Selama mengakses internet, data menjadi sebuah komponen vital dalam setiap aplikasi yang saling berinteraksi dan bertransaksi dalam dunia siber. Hanya dengan mendaftarkan diri ke sebuah platform, data kita akan secara otomatis disinkronisasikan ke dalam sistem. Misalnya ketika mensinkronkan aplikasi WhatsApp ke Facebook, Anda harus sadar telah mengizinkan segala data percakapan dari akun Anda untuk dapat diakses oleh kedua platform media sosial tersebut. Walaupun pengguna akan mendapat beragam keuntungan dari proses sinkronisasi, ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya dengan memberi nomor rekening pada suatu perusahaan niaga elektronik. Maka kita telah memberi persetujuan kepada pemberi layanan untuk menarik transaksi atau berlangganan persetujuan kepada pemberi layanan untuk menarik transaksi atau berlangganan rutin sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini berlaku pula pada data-data pribadi lain seperti nomor kartu tanda penduduk, nomor kepegawaian, alamat, dan kontak pribadi. Kedua, kita tidak hanya melek dalam memahami konsekuensi
dari dimensi data digital, tapi juga memahami data yang masuk agar menjadi informasi yang berguna. Pada era internet, untuk segala menjadi tantangan tersendiri untuk mencerna data yang masuk dengan volume, kecepatan, dan varietas yang besar. Analisis data berarti bagaimana kita berusaha menerjemahkan kondisi dari data yang ada dan membuat keputusan dengan lebih akurat. Contoh, statistik langkah kaki dan detak jantung yang direkam secara otomatis lewat jam tangan akan meningkatkan kesadaran kita akan kebutuhan pola olahraga dan makan yang teratur. Kemampuan untuk memanfaatkan konektivitas hiper ini tentu juga memiliki dampak yang makro, seperti pemerintah kota Dublin yang menggunakan pendekatan tata kelola algoritmatik untuk menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan fitur digital belum secara otomatis membuat kita melek akan konsekuensi dan kegunaan dari data digital yang dihasilkan. Tanpa kemampuan untuk menerjemahkan data, maka menerima, memiliki, dan menyimpan pun mungkin tidak akan ada gunanya. Ketiga, internet untuk segala bukan hanya identik dengan fenomena disrupsi, melainkan juga gejala distraksi yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi dan data yang sangat besar, beragam, dan cepat. Argumen distraksi ini juga diperkuat oleh studi lembaga riset yang menemukan bahwa rata-rata generasi milenial mengecek telepon pintar mereka sebanyak 150 kali setiap hari. Perilaku ini menjadikan mereka tidak bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di depan mata. Akibatnya, ponsel digital yang seharusnya membantu manusia untuk meningkatkan dan mempercepat produktivitas malah menjadi menghambat kinerja. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan urusan manusia agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun apa yang ditawarkan oleh fitur teknologi hari ini membutuhkan kompetensi khusus agar dapat mengoptimalkan fungsinya. Literasi digital sebagai kompetensi bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis, berpikir kritis, sampai dengan kontrol dari penggunaan yang adiktif. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisyah. NPM saya 19506135. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran literasi abad 21. Pembelajaran literasi juga dilakukan dengan menggunakan media digital yang memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi dan dirancang agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi baru. Adapun konsep dari pembelajaran literasi abad 21 yaitu ada creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide dari apa yang sudah dibaca dan dari ide masing-masing. Yang kedua ada collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan, dan kepemimpinan. Yang ketiga ada communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur atau memanajemen dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan maupun multimedia. Elemen ini merupakan elemen paling krusial atau penting, yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pada pembelajaran 21 ini, berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara deduktif atau induktif secara mandiri yang bertujuan untuk
menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyebutan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nabila Putri dengan NPM 205060101. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran literasi abad 21. Literasi sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Adapun beberapa manfaat dalam melakukan pembelajaran literasi abad 21, yaitu berkomunikasi dengan lebih lancar, menghemat waktu, belajar lebih cepat dan efisien, ramah lingkungan, memperkaya keterampilan, dan memperluas jaringan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Resti Febrianti, dengan NPM 2050600124. Saya akan memaparkan materi tentang kekurangan pembelajaran literasi pada abad 21. Ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran literasi abad 21 ini, yaitu selalu ingin melakukan sesuatu dengan instan atau mudah, kesehatan mata terganggu, tidak tersaringnya informasi yang didapat, dan membuat kita menjadi malas membaca buku-buku pendidikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Demikianlah presentasi kelompok 9 pada hari ini. Saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab bagi 3 penanya ya. Silakan bagi 3 penanya untuk raise hand untuk menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sisanya boleh diisi di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.